berbasis SWOT yang ada di SD Muhammadiyah 1 Ngatilwe. Nah, yang pertama di sini adalah kekuatan atau strength, di mana di SD Muhammadiyah 1 Ngatilwe ini dikenal sebagai sekolah yang berdedikasi tinggi dalam memberikan pendidikan berkualitas pada siswanya. Yang pertama di sini SD Muhammadiyah 1 Ngatilwe ini menyelenggarakan pendidikan selama sehari penuh, itu dengan waktu belajar 5 hari dalam seminggu atau full day. Nah, yang kedua, kurikulum yang diterapkan di sekolah ini mengacu pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum Merdeka, dan dipadukan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Kemuhammadiyahan. Terus yang ketiga, di sini memiliki akses internet yang memadai. Selanjutnya ada fasilitas yang memadai juga yang menunjang proses pembelajaran, seperti ruang kelasnya, terus ruang kelas yang nyaman, laboratorium, dan juga perpustakaan, lapangan olahraga, dan juga ruang seni serta UKS. Nah, yang selanjutnya di sini ada prestasi yang telah diraih oleh siswa sekolah tersebut, yaitu sudah mencapai tahap nasional. Nah, yang keenam, di ruang kelas 5 dan 6 itu dilengkapi oleh proyektor LCD dan TV digital yang menunjang pembelajaran di kelas 6 dan kelas 5 yang semakin bertambah kesulitannya. Dan yang ketujuh, ada pembiasaan mengaji sebelum memulai pembelajaran dan ada setoran hafalan sebelum memulai pembelajaran. Nah, selain itu di SD Muhammadiyah 1 Ngatilwe ini ternyata ada pengabsenan mengenai kegiatan siswa yang ada di rumah yang diawasi oleh orang tua masing-masing. Selanjutnya di sini pada jam istirahat terdapat program pemberian makan, jadi siswa itu hanya membawa wadah bekal, nanti untuk makanannya sudah disediakan di sekolah tersebut. Yang kedua, di sini ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, di SD Muhammadiyah 1 Ngatilwe ini fasilitas dilengkapnya itu fasilitas kelasnya itu sudah memadai. Namun di setiap kelas yang ada di SD Muhammadiyah 1 Ngatilwe itu belum semuanya dilengkapi dengan LCD maupun TV digital. Terus yang kedua, kurikulum Merdeka yang diterapkan di SD Muhammadiyah 1 ini hanya diterapkan di kelas 1, 4, dan 5. Yang di kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum yang lama. Terus ada perlu peningkatan penyediaan buku perpustakaan dan sarana yang ada di UKS sekolah. Jadi di perpustakaan sekolahnya itu masih menyediakan buku-buku yang lama. Kalau update buku-buku itu masih kurang. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya ruang laboratorium IPA-nya. Terus yang terakhir adalah kurang idealnya jumlah guru TIK dengan siswa yang ada di SD Muhammadiyah 1 Ngatilwe. Dan pembahasan yang ketiga adalah tentang peluang atau opportunity. Di sini SD Muhammadiyah 1 ini merancang program unggulan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam Muhammadiyah secara mendalam ke dalam kurikulum nasional. Misalnya seperti program tahfidz Al-Quran itu, kajian kitab kuning, atau pengembangan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, di sini peluangnya adalah mengembangkan platform pembelajaran daring seperti e-learning yang interaktif dan juga memanfaatkan sumber belajar digital dan menyelenggarakan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, di sini ada menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan minat siswa seperti klub sains, klub matematika, bahasa Inggris, seni tari, seni musik, dan lain-lain. Terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, perusahaan, atau organisasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang terakhir adalah mempromosikan keunggulan sekolah melalui berbagai media sosial seperti website sekolah, IG, dan mengadakan acara-acara yang melibatkan masyarakat seperti open house dan pentas seni. Nah, yang terakhir ada ancaman. Yang pertama di sini adalah banyaknya sekolah yang juga menerapkan program serupa dapat mengurangi minat calon siswa untuk memasuki SD Muhammadiyah 1 Ngatilwe. Dan yang kedua, di sini ada perubahan kurikulum atau kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi operasional sekolah juga. Dan yang ketiga, di sini ada teknologi terus berkembang. Maka dari itu, sekolah itu harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada di sekarang ini agar tetap relevan dalam pembelajarannya. Nah, cukup sekian
Demikian penjelasan dari LK1 sampai 3 dan penjelasan analisis SpO2 dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.